Rekomendasi film horor Indonesia tentang santet. Berbicara soal film santet, sebenarnya ada beberapa film horor Indonesia lainnya yang menyinggung soal santet. Film yang terasa lebih sadis karena adegan santetnya jauh lebih gori dan berdarah-darah. Dan inilah dia daftarnya. Ratu Ilmu Hitam 2019 adalah salah satu horor modern Indonesia yang di-remake dari film horor klasik Suzana yang berhasil menggabungkan unsur gore, teror psikologis, dan mitologi ilmu hitam dalam satu paket yang intens. Disutradarai oleh Kimo Stambul dan ditulis oleh Joko Anwar, film ini menawarkan atmosfer gelap yang sejak awal sudah menanamkan rasa tidak nyaman. Ceritanya mengikuti Hanif dan keluarganya yang mengunjungi panti asuhan tempat ia dibesarkan, namun kedatangan itu justru membuka pintu terhadap kutukan masa lalu yang penuh dendam. Film ini kuat dalam membangun suspens. Perlahan namun pasti, teror mulai muncul melalui kejadian-kejadian mengerikan yang dialami para karakter. Efek praktikal gore seperti serangan serangga, mutilasi, hingga ritual mistis disajikan dengan intensitas tinggi, menjadikan film ini salah satu horor lokal yang cukup brutal dibanding karya sejenis. Di sisi lain, cerita film ini juga mengangkat tema pelecehan, trauma, dan balas dendam secara lebih dalam. Masa lalu kelam panti asuhan menjadi inti konflik yang membuat penonton merasa marah sekaligus simpati terhadap sosok ratu yang dipaksa menjadi monster. Aktor-aktrisnya tampil solid, dengan ekspresi ketakutan dan penderitaan yang terasa nyata. Secara teknis, pencahayaan minim, tata suara mengganggu, dan atmosfer terisolasi panti asuhan menciptakan pengalaman horor yang efektif. Secara keseluruhan, Ratu Ilmu Hitam adalah horor domestik yang brutal, emosional, dan penuh kejutan. Salah satu pencapaian terbaik horor Indonesia modern. Jadi sekarang Racun Sangga, Santet Pemisah Rumah Tangga 2024 menghadirkan horor domestik yang berfokus pada kehancuran hubungan melalui praktik santet, sebuah tema yang dekat dengan realitas sosial dan kepercayaan masyarakat Indonesia. Film ini mengikuti kisah sepasang suami istri yang awalnya harmonis, namun perlahan dihancurkan oleh kekuatan gaib yang sengaja dikirimkan untuk memisahkan mereka. Ketegangnya dibangun secara bertahap, dimulai dari perubahan perilaku, mimpi buruk, hingga gangguan supernatural yang semakin intens. Film ini kuat dalam menampilkan psikologi para karakter. Penonton dibuat menyaksikan bagaimana kepercayaan dan cinta yang semula kokoh bisa luluh lantak saat energi negatif mulai menguasai rumah tangga mereka. Pemeranan yang emosional membuat konflik terasa nyata, terutama ketika kecurigaan, paranoia, dan kemarahan mulai menguasai situasi. Secara teknis, atmosfer horornya dibangun dengan pencahayaan gelap, tata suara yang mencekam, serta efek visual yang cukup efektif tanpa berlebihan. Unsur budaya dan ritual santet ditampilkan dengan cukup detail, menambal bobot pada cerita, dan membuat ancaman terasa lebih nyata. Meski alurnya cenderung sederhana, Racun Sangga berhasil menyampaikan pesan tentang kerentanan hubungan dan bahaya dendam yang dibalut kepercayaan mistik. Sebuah horor psikologis dan supernatural yang intens, relevan, dan menggugah. Sewodino 2023 adalah film horor Indonesia yang diadaptasi dari cerita viral Simple Man, menghadirkan atmosfer mistis Jawa yang pekat dan menegangkan. Film ini mengikuti Sri, Mika Tambayong, seorang perempuan muda yang menerima pekerjaan misterius dengan bayaran besar di keluarga Atmojo. Tugasnya sederhana, merawat Della Atmojo yang dikutuk 1000 hari, ritual mengerikan yang harus dilakukan tanpa henti agar korban tidak tewas secara tragis. Film ini sukses membangun rasa takut melalui suasana, bukan sekedar jump scare. Setting rumah tua terpencil, suasana gelap, serta ritual-ritual tradisi Jawa membuat ketegangan tumbuh secara perlahan namun konsisten. Mika Tambayong tampil solid sebagai Sri, memperlihatkan ketakutan yang nyata sekaligus keberanian untuk bertahan hidup di tengah teror supranatural. Aktor pendukung seperti Givina dan Rio Dewanto juga memberikan performa kuat, memperkaya intensitas film. Secara visual, Sewodino menawarkan tata produksi yang sangat rapi,
tata rias horor yang menyeramkan, desain set yang otentik, dan sinematografi yang mempertegas nuansa mistik Jawa. Meski alurnya terkadang terasa cepat, film ini tetap memberikan pengalaman horor yang efektif dan memuaskan. Sewu Dino berhasil memperlihatkan bahwa horor lokal bisa tampil megah, atmosferik, dan menggetarkan tanpa harus kehilangan akar budaya yang kuat. Santet Segoro Pitu 2024 menghadirkan horor lokal dengan sentuhan mistik pesisir yang jarang dieksplorasi dalam film Indonesia. Ceritanya berpusat pada sebuah desa yang hidup dalam ketakutan akibat ritual santet laut yang berasal dari legenda Segoro Pitu, sebuah wilayah laut keramat yang dipercaya menjadi sumber kekuatan gelap. Ketegangan mulai meningkat ketika serangkaian kematian misterius terjadi, memaksa tokoh utama untuk menggali kebenaran di balik kutukan yang selama ini ditutupi warga. Film ini memadukan elemen supernatural, budaya lokal, dan atmosfer menyeramkan yang kuat. Visual laut yang gelap dan berombak menjadi simbol ancaman tak terlihat, sementara penggunaan suara-suara mistis khas Jawa menambah kesan angker yang menghantui sepanjang film. Pemeran utama tampil solid, khususnya dalam menggambarkan tekanan psikologis dan rasa takut yang semakin mencekik. Kekuatan film ini terletak pada world building mitologi santetnya yang digarap detail dan meyakinkan, membuat penonton merasa seolah benar-benar berada di desa terkutuk tersebut. Meski beberapa jump scare terasa familiar, film ini tetap sukses menciptakan suasana mencekam tanpa harus bergantung pada kejutan murahan. Secara keseluruhan, Santet Segoro Pitu adalah horor lokal yang atmosferik, menegangkan, dan penuh nuansa mistik khas Indonesia. Sebuah tontonan wajib bagi pecinta horor Nusantara. Pembantaian Dukun Santet 2025 menghadirkan horor aksi yang terasa berbeda dari kisah santet pada umumnya. Film ini menggabungkan unsur thriller, kekerasan brutal, dan mitologi ilmu hitam dalam cerita yang penuh ketegangan. Berlatarkan sebuah desa terpencil yang selama puluhan tahun hidup dalam bayang-bayang para dukun santet kejam, film ini mengikuti perjalanan seorang pria yang kembali ke kampung halamannya untuk mengungkap kebenaran kematian keluarganya. Namun, kehadirannya justru memicu gelombang kekerasan baru. Film ini menonjolkan intensitas visual. Adegan-adegan pembantaian digarap dengan tata efek praktikal yang kuat, menciptakan suasana disturbing, namun tetap relevan dengan tema balas dendam dan kekejaman ritual. Atmosfer gelap, kabut malam, serta pencahayaan remang-remang membuat lokasi desa terasa terkutuk dan tak berpenghuni. Di sisi cerita, konflik moral menjadi fokus menarik. Siapa sebenarnya monster dalam film ini? Para dukun yang mempertahankan kekuasaan mereka, atau sang protagonis yang tenggelam dalam dendam. Ketegangan ini dipertahankan hingga akhir, membuat penonton terus menebak arah plot. Meski beberapa bagian terasa over the top, Pembantaian Dukun Santet 2025 tetap berhasil menghadirkan pengalaman horor penuh adrenalin dengan nuansa lokal yang kental. Sebuah tontonan yang brutal, intens, dan memuaskan bagi pecinta horor ekstrim.